Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudulkan melaksanakan riset pemasaran dan peramalkan pemerintahan. Saya di sini dengan Muhammad Naufal Imaduddin dan pemateri pertama Anggun Eri Fadila, pemateri kedua Bella Selviana Putri, pemateri ketiga Febri Arif Puspita, yang pemateri keempat Paramita Citra Abadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun Eri Fadila. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan membawakan materi riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran. Riset pemasaran bagaikan mata dan telinga bagi pemasaran di perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan konsumen terhadap produk yang dijual perusahaan. Selain itu, riset pemasaran juga bisa menghasilkan ukuran-ukuran yang menjadi patokan sebesar performa produk dan layak dibandingkan pesaing-pesaingnya. Next. Di sini ada fungsi riset pemasaran. Yang pertama ada evaluating. Fungsi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua ada understanding. Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai satu masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dan yang ketiga ada predicting. Fungsi pemasaran yang terakhir ini merupakan fungsi yang sebenarnya yang paling sulit dilakukan. Perusahaan ketika merancang produk baru atau ingin memasuki pasar baru, selalu dihadapkan pada pernyataan apakah produk barunya dapat diterima oleh konsumen atau apakah pasar baru yang akan dimasuki memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan menggunakan riset pemasaran, seseorang pemasar akan membantu untuk diyakinkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Itulah fungsi dari riset pemasaran. Di sini saya Bella Selviana Putri akan menjelaskan jenis-jenis riset pemasaran. Pemasaran dibedakan menjadi 2 riset, yaitu riset primer dan sekunder. Riset primer adalah riset yang datanya berasal dari responden langsung atau objek sedangkan riset sekunder adalah riset ketika data sudah diolah dan sedang berlangsung. Riset ini bertujuan sebagai evaluasi dan juga kontrol terhadap kegiatan pemasaran yang sedang berlangsung. Next. Selanjutnya, langkah dasar melakukan riset pemasaran. Yang pertama ada merumuskan masalah. Dalam hal perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Yang kedua, menentukan desain riset. Desain riset ini dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai jalan data, cara pengujian hipotesa, dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan. Dalam hal ini, data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Maka dari itu, perlu menentukan bagaimana cara mengumpulkan data-data tersebut untuk dihimpun dan
jadikan satu dalam sebuah database. Yang keempat, mengambil stempel dan mengumpulkan data. Dalam hal ini ada beberapa pilihan metode mengambil stempel dan mengumpulkan data, yaitu ada probability atau non-probability sampling. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini, data yang diolah akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan diambil. Yang keenam, menyusun laporan riset. Laporan riset pasar bisa berupa laporan hasil, kesimpulan, serta penelitian yang diberikan kepada pihak manajer. Baik, cukup itu saja dari saya. Saya, Febria Ayu Puspita Ningrum, akan melanjutkan proses riset pemasaran. 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati agar tidak mendefinisikan suatu masalah terlalu luas atau terlalu sempit bagi periset pemasaran. Untuk membantu memikirkan perancangan riset tersebut, manajemen harus lebih dahulu menyatakan secara jelas keputusan yang mungkin dihadapi dan kemudian berpikir ke belakang. 2. Mengembangkan rencana riset. Tahap kedua riset pemasaran mengharuskan penyusunan rancangan yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Manajer pemasaran tersebut perlu mengetahui biaya rencana riset tersebut sebelum menyetujuinya. Perencanaan riset membutuhkan keputusan tentang sumber dana, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengembalian sampel, dan metode kontak. 3. Mengumpulkan informasi. Tahap pengumpulan data umumnya merupakan tahap yang paling mahal dan paling sering terjadi kesalahan. Dalam kasus survei misalnya, terdapat 4 masalah utama. Sebagian responden mungkin sedang tidak ada di rumah dan harus dihubungi lagi atau diganti responden lain. Responden lain mungkin menolak untuk bekerja sama. Juga ada responden yang memberikan jawaban bisa atau tidak jujur. Yang terakhir, beberapa pewawancara terkadang juga bersikap bias atau tidak jujur. Yang keempat, menganalisis informasi. Langkah berikutnya dalam proses riset pemasaran adalah menyaring temuan-temuan yang berguna dari data yang terkumpul. Peneliti membuat tabulasi dan distribusi frekuensinya, rata-rata, dan ukuran dispersi dihitung untuk variabel-variabel utama. Peneliti juga akan menetapkan sejumlah teknik statistik dan model keputusan yang lebih canggih dengan harapan dapat memperoleh temuan tambahan. 5. Menyajikan temuan sebagai langkah riset pemasaran. Sebagai langkah riset pemasaran yang terakhir, para peneliti menyajikan temuan-temuan mereka. Peneliti harus menyajikan temuan-temuan mereka yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. 6. Mengambil keputusan. Para manajer yang mengadakan riset perlu memberi bobot atas buktinya. Mereka tahu bahwa temuan-temuan itu bisa mengalami berbagai kesesatan. Sejumlah organisasi yang sedang bertumbuh menggunakan satu sistem dukungan keputusan pemasaran untuk membantu para manajer pemasaran mereka mengambil satu keputusan yang lebih baik. Cukup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian meramalkan permintaan pasar. Jadi, peramalan permintaan pasar merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kondisi satu set kondisi tertentu. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Next. Prosedur yang dilaksanakan dalam penyusunan peramalan permintaan pasar.
Adapun prosedur yang dilaksanakan di dalam penyusunan peramalan permintaan pasar adalah yang pertama analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek kependudukan dan pendapatan. Yang kedua, analisis industri. Nah, analisis industri ini analisis terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dari produk yang diusahakan dalam studi kelayakan proyek. Yang ketiga, analisis penjualan mas lalu. Analisis ini dilakukan untuk melihat market positioning yang di mana produk dalam struktur persaingan yang dapat diketahui produk tersebut. Yang keempat, analisis peramalan permintaan. Nah, analisis peramalan permintaan ini di mana yang berkaitan dengan perencanaan program pemasaran di masa yang akan datang. Yang terakhir, pengawasan hasil dari peramalan, yaitu usaha untuk meminimalisasi kesalahan hasil dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Metode-metode peramalan permintaan. Metode-metode peramalan permintaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, metode peramalan permintaan secara kualitatif berhubungan dengan data-data kualitatif. Misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen. Sedangkan metode kuantitatif terdiri dari metode time series, metode trend linier, metode kuadratik, analisis musiman, dan metode ekonometri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.